adalah siapkan alat dan bahan, yakni neraca Ohaus, aluminium, tembaga, dan kuningan, bejana yang berisikan air, dan juga tali. Langkah kedua adalah kalibrasi neraca Ohaus dengan cara memutar skrup kalibrasi di bagian ujung neraca hingga jarum penunjuk tepat sejajar dengan garis 0 pada skala. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada kesalahan awal sebelum pengukuran dilakukan. Selanjutnya, ambil logam pertama, yaitu aluminium. Ikat aluminium menggunakan tali dan gantungkan aluminium tersebut pada kait di neraca Ohaus. Pastikan aluminium tidak menyentuh meja ataupun bagian neraca lainnya. Geser lengan pada neraca, dimulai dari lengan terbesar, kemudian lengan menengah, dan terakhir lengan terkecil, hingga jarum penunjuk kembali sejajar dengan garis 0. Setelah neraca seimbang, baca dan catat massa aluminium di udara. Lakukan langkah yang sama untuk tembaga. Gantungkan tembaga pada neraca, atur kembali lengan geser hingga jarum sejajar dengan garis 0, kemudian catat hasil pengukuran massa tembaga di udara. Ulangi prosedur yang sama untuk logam kuningan. Pastikan setiap kali pengukuran dilakukan, neraca benar-benar seimbang sebelum pembacaan hasil. Langkah selanjutnya adalah letakkan bejana berisi air di atas piringan Ohaus. Lalu logam yang telah diikat, rendamkan sepenuhnya di dalam air tanpa menyentuh dasar. Lalu geser beban neraca hingga jarum kembali sejajar garis 0, lalu catat hasil pembacaan. Setelah dilakukan pengukuran massa benda di udara dan dalam air, langkah selanjutnya adalah menghitung berat masing-masing benda menggunakan rumus W sama dengan M dikali G dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Pertama, kita hitung berat benda di udara. Nah, untuk hasilnya bisa lihat di tabel ya. Selanjutnya, kita hitung berat benda di dalam air. Nah, setelah diketahui berat di udara dan di air, kita dapat menghitung gaya apung dengan rumus FA sama dengan W udara dikurangi W air. Nah, terakhir kita hitung volume benda dengan menggunakan rumus V sama dengan FA per Rho dikalikan G, di mana Rho adalah massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. Berdasarkan hasil perhitungan ini, terlihat bahwa setiap logam mengalami gaya apung yang berbeda-beda, tergantung pada massa jenis dan volume benda yang terendam di dalam air. Nah, itu dia praktikum penentuan gaya apung dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sama.